belum. Oke. Yuk. Bentar. Empas gue belum. Ya, Mang. Yo, mungkin Bang Lambo dan Bang Ipa mungkin hari ini tuntutannya 1 tahun gimana mungkin tanggapannya? Ya, tadi kita sudah sama-sama dengar sampai juga kita pada tuntutan ya. Tadi dituntut Ijong 1 tahun untuk dikenakan pasalnya 435 Undang-Undang Kesehatan. Tadi kalau dari kami tim penasihat hukum sih kami ada mendengar beberapa yang memang seperti itu faktanya, cuma juga ada beberapa yang menurut kami nanti dalam nota pembelaan atau pledoi kami akan mengungkapkan secara detail. Tadi juga tentang pengetahuan dari Jonathan Frizzy yang paling penting kami rasa untuk disampaikan itu belum ada tadi kami dengar. Nanti akan kami teliti lagi surat tuntutannya. Namun ya 1 tahun itu nanti kita lihatlah bagaimana putusannya. Bang Ijong sendiri dituntut 1 tahun gimana sih Bang? Ada komentarnya mungkin gimana? Kita juga ini cuman dari segi gestur dia tadi juga ya namanya orang nggak pernah dipidana, kemudian tadi juga di tuntutannya disampaikan bahwa Ijong ini turut serta ya begitu. Jadi karena kesalahan dia itu adalah meminta Erna untuk ke sana karena si Evan minta tolong si Ijong. Jadi juga sudah jelas tadi bahwa si Ijong ini juga dijanjikan 10 partisipasi ya. Berarti dari tuntutan itu tidak ada penolakan ya dari Ijong? Ada beberapa yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang mungkin belum penuh tadi dibacakan atau memang tidak diuraikan dalam tuntutannya, nanti kita sampaikan secara detail nanti dalam minggu depan pembelaan kami. Poin apa mungkin Bang yang akan jadi pledoi minggu depan, Bang? Ya seperti tadi sudah disampaikan dengan rekan saya, mungkin poin utamanya itu keterkaitan dengan pengetahuannya Ijong sendiri terhadap kandungan etomidate, yang mana selama persidangan ini berlangsung fakta tersebut tersampaikan bahwa Ijong tidak mengetahui bahwa di dalamnya itu ada etomidate atau obat keras, karena etomidate atau obat keras itu tidak kasat mata seperti narkoba yang lain. Itulah kemungkinan salah satu fakta persidangan yang mungkin menjadi salah satu materi pembelaan kami, yang mana kami juga belum meneliti dari tuntutan jaksa apakah menyebutkan tentang pengetahuan Ijong terkait etomidate tersebut. Kalau memang tidak tahu, memang apakah dijebak atau seperti apa? Kalau memang tidak tahu ya kami mohon keringanan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya, yang pasti lebih ringan kami harapkan dari tuntutan jaksa, memperhatikan dengan pengetahuan Ijong terkait obat keras itu. Tuntutan 1 tahun tahanan, nah dikurangi masa tahanan itu berapa kira-kira mungkin? Ijong sudah menjalani kurang lebih dari bulan Juli 2 bulan. Nah, berarti masih ada 10 bulan dari tuntutan jaksa gitu. Karena kalau bagaimana nanti hasil akhirnya ya kami mengharapkan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya untuk Ijong, mengingat Ijong perlu menghidupi keluarganya dan juga ketidaktahuan Ijong, dan Ijong di sini peranannya yang membantu. Tadi kan ada Ijong menyampari kuasa hukumnya. Mungkin ada omongan nggak sih setelah mendengar tuntutan itu? Ya Ijong hanya menyampaikan bagaimana tentang pembelaan kita terhadap tuntutan itu ya, karena Ijong nanti di minggu depan juga akan menyampaikan pembelaan atau pledoi pribadi di samping pembelaan dari kami dari kuasa hukum. Apakah akan ada bebas bersyarat, ajudan bebas bersyarat kalau waktunya sudah bisa gitu? Tentunya bagi setiap klien kami, kalau memang upaya itu ada dan diatur dalam undang-undang untuk pengajuan bebas bersyarat, ya kami akan mohonkan. Tapi kembali bagaimana tentang peraturan bebas bersyarat itu ya kami akan menjalani sesuai dengan peraturan yang ada. Bang, kalau melihat dari tuntutan untuk siapa tadi juga setahun 3 bulan, menanggapinya sudah. Ya, di sini terlihat ya ada perbedaan tuntutan. Jadi di sini juga kami sepakat sama jaksa bahwa memang ada perbedaan tindakan di sini yang mengakibatkan peristiwa ini semua terjadi begitu. Dan saya rasa tuntutan satu lebih dari si Ijong yang dituntut ke Evan itu sudah sangat sesuai lah. Cuman lamanya si Ijong ini untuk 1 tahun itu kalau dari si Ijong sendiri kami belum tahu, tapi kita lihat sama-sama tadi gesturnya lumayan shock. Kami juga sebagai penasihat hukum juga ekspektasinya agak selama ini, karena ya itu tadi pengetahuan itu. Jadi mudah-mudahan nanti kami serahkan semua ke majelis hakim yang akan. Bang, mungkin Ijong kalau mau bawa note itu kira-kira tahu nggak sih Bang tulisan apa yang Ijong sampaikan? Ya inilah ada
saya nggak bisa sampaikan karena itu mungkin terlalu personal ya. Yang jelas doa, kemudian harapan dia lebih ke religius hubungan dia dengan Tuhan. Enggak. Jadi gini, terkait dengan keluarga terlihat bahwa si Ijong ini tidak didampingi secara fisik, itu memang si Ijong nggak ada permintaan khusus. Sama-sama kita tahu menunggu sidang, kemudian ada kesibukan yang lain. Ijong nggak maulah orang lain itu, apalagi keluarganya, merasakan efek daripada proses hukum yang dia jalani. Cuma di balik itu yang saya rasa penting, ini kita dengan keluarga intens komunikasi. Bang, tapi kan beberapa minggu lalu kabarnya Ririn sempat mau datang tapi ternyata online. Udah ada update lagi apakah Ririn kapan mau datang? Jadi gini, Ijong sama Ririn itu sepengetahuan kami dan kami juga berhubungan dengan Ririn juga. Ririn itu menaruh perhatian khusus terkait perkara ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ririn juga ketika ada hal-hal atau pekerjaan yang tidak harus didatangin, begitu tidak seurgent itu, dia sempat bilang dia mau datang. Cuman dari Ijong udah nggak usah. Oh, berarti ada penolakan dari Ijongnya sendiri ya? Lebih bukan ke penolakan, lebih kayak yang saya bilang tadi, nggak enak ngerepotin. Udahlah nih. Tapi di balik itu support. Berapa kali Bang sempat pengen hadir Bang? Berkali-kali. Tapi support. menjenguk tahanan, sempat menjenguk, yang seperti yang saya bilang waktu itu, memberikan pakaian dan makanan dari Ririn, sempat menjenguk. Cuman untuk hadir ke persidangan, mengingat Ririn juga mempunyai pekerjaan dan seperti yang disampaikan untuk menunggu sidang juga waktunya tidak pasti, dia dari Ijongnya sendiri dia mementingkan kenyamanan untuk bagi Ririn dan keluarga supaya nggak usah repot-repot ke sini. Tapi ada jadwal khusus kah seminggu sekali atau berapa minggu sekali Ririn kunjungin ke rutan? Ya, sesuai jadwal lapas, tapi tidak ada jadwal khusus setiap hari apa atau setiap berapa minggu sekali Ririn akan mengunjungi Ijong di lapas. Terakhir jenguk kapan? Terakhir jenguk itu sekitar 2 minggu lalu gitu, sepengetahuan saya. Cuman mungkin bisa bersama tim yang lain juga, didampingi keluarga, bisa menjenguk. Berapa lama sih Bang biasanya dalam satu sesi kunjungan tersebut Bang? Sesuai dengan ketentuan lapas ya, kurang lebih 15 sampai 30 menit, nggak terlalu lama, sesuai dengan jam-jam kunjungan yang ada di lapas.